Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasanya agak kurang luar biasa nih kayaknya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ini ya. Luar biasa yang luar biasa. Oke. Teman-teman masih ingat pelajaran minggu kemarin, Jumat kemarin? Kita belajar tentang apa? Manusia baru. Manusia baru. Oke, betul nggak sih? Ya, ayat pendukungnya masih ingat? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Barang siapa ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, makanya Tuhan mau supaya kita pakai sesuatu yang baru. Nah, sebelum saya mulai kepada apa yang saya ingin mau sampaikan malam hari ini tentang tujuan yang baru, ada nggak dari teman-teman yang mau bertanya nih tentang pelajaran Jumat kemarin? Kalau ada yang nggak paham, yang nggak ngerti, atau salah dengar, ya, mumpung ya, tanyain sekarang. Ada nggak? Ada orang di sini? Ya saya nanya dicuekin. Kalau nggak ada kok, gitu kan enak ya kan. Ini diem semua. Ada pertanyaan? Aman berarti ya? Betul ya? Ada pertanyaan nggak nih? Iya. Jangan sampai ntar kalau saya udah di rumah gitu kan pertanyaan, ya kan susah kita balesnya, ketik tuh capek teman-teman ya. Ada pertanyaan? Aman ya berarti ya? Betul ya? Ya. Jadi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apakah ciri-ciri dari manusia yang baru? Ya. Nah, hari ini kita mau pelajari salah satu ciri manusia baru adalah dia punya tujuan yang baru. Katakan sama-sama, tujuan yang baru. Ya, oleh sebab itu tujuan-tujuan kita yang lama itu perlu kita buang, ya kan? Makanya Alkitab berkata, yang lama itu udah berlalu, yang lama itu dibuang. Kalau hari ini ada tujuan-tujuan waktu kita mengikut Tuhan yang nggak sesuai dengan apa yang tadi terajarkan, buang. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, buang. Jangan dipakai lagi. Oke? Nah, kenapa kita perlu belajar tentang tujuan? Oke? Klik sekali lagi. Nih, ya. Klik sekali lagi. Nah, belajar memahami antara tujuan dan akibat dapat membantu kita untuk menemukan fokus dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ini penting nih. Iya kan? Karena ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini mereka kena sindrom kebingungan. Katakan kebingungan. Ya, kebingungan apa? Nggak bisa membedakan mana tujuan, mana akibat. Karena tidak bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang akibat, akhirnya begini, yang kita kejar itu adalah akibatnya. Kita kehilangan tujuannya. Yang mengerti katakan amin. Betul nggak sih? Seharusnya begini dong, arahkan aja kekristenan kita kepada tujuannya. Kalau kita udah sampai kepada tujuannya, maka akibat itu akan mengikuti kehidupan setiap kita. Jangan kejar akibatnya, kejar tujuannya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan kejar akibat. Kejar apa? Tujuannya. Oke? Teman-teman masih makan semua di sini? Masih makan ya? Masih makan nasi semua? Dari wajah kelihatan masih makan. Atau ada yang udah makan beling di sini? Nggak ada, ya kan kuda lumping yang makan beling. Kita semua masih makan nasi. Nah, Kak Dieter mau nanya, tujuan kalian makan itu apa? Tujuan kalian makan adalah untuk ini masalahnya, ya kan? Banyak orang saya nanya tujuan makannya kenyang. Iya kan? Kalau tujuan kita makan itu kenyang, ya kan? Maka kita akan makan apa aja. Dan kita akan makan jam berapa aja. Karena tujuan kita makan adalah untuk kenyang. Sebenarnya begini, tujuan kita makan itu untuk kenyang atau untuk hidup? Untuk hidup, bukan untuk kenyang. Betul gak sih? Bayangin, untuk menentukan tujuan makan aja kita suka salah. Betul gak? Apalagi kekristenan kita, ya kan? Ya kan? Makanya kalau kita salah memahami, nggak bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang akibat, akhirnya apa? Kita nggak fokus dalam kekristenan kita. Kita jadi orang yang begitu-begitu aja, nggak pernah mengalami perubahan. Dari dulu sampai selama-lamanya kita nggak pernah berubah. Karena apa?
nggak pernah mencapai kepada tujuannya. Yang kita kejar hanya sekedar akibat. Dan apakah tujuan kekristenan kita? Tujuan kekristenan kita adalah semakin serupa dengan gambarannya. Katakan sama-sama, semakin serupa dengan gambarannya. Ya, itu makin serupa dengan gambarannya itu artinya apa sih? Artinya bukan wajah kita jadi kayak wajah Tuhan kan? Iya kan? Bisa bayangin nggak kalau tujuan kekristenan kita, wajah kita jadi kayak Tuhan gitu. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Mau jadi orang Kristen nggak? Coba lihat wajahnya masing-masing. Nggak mau pasti, ya kan? Bener nggak sih? Nggak punya pengharapan gitu, ya kan? Itu dia. Serupa dengan gambarannya itu bukan berarti wajah kita jadi kayak Tuhan. Serupa dengan gambaran Tuhan itu punya pengertian begini. Artinya di dalam kehidupan kita ini makin lama kita makin punya kualitas Tuhan. Makin lama kita punya karakter Tuhan. Bobotnya Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Itulah tujuan kekristenan kita. Makanya kalau kita datang ke tempat ini, kita datang kebaktian, kita datang persekutuan doa, apalah yang bisa kita sebut dengan pelayanan. Apapun itu, kalau pelayanan kita, doa kita, puasa kita, persembahan kita tidak membawa kehidupan kita makin serupa dengan Tuhan, ada yang salah dengan kekristenan kita. Kok baru datang marah-marah? Enggak, ini nggak marah-marah. Ya. Ini on fire, ya kan? Biar nggak pada tidur. Karena saya lihat udah ada yang begini-begini nih. Yang mengerti katakan amin. Itu dia, ya kan? Bahwa pada akhirnya waktu kita mengejar keserupaan kita dengan Tuhan, waktu kita mengejar kualitas Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam perjalanannya kita diberkati, kita menjadi kaya, punya banyak duit, itu cuma akibat, itu bukan tujuan. Betul gak sih? Masalahnya banyak orang kehilangan tujuannya, kehilangan keserupaannya, yang dikejar akibatnya terus. Halo? Makanya ini yang salah. Kemudian kita mulai mengukur, ya kan, bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, yang punya banyak duit, yang kaya. Kalau pemahaman kita, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang diberkati, kaya, dan punya banyak duit, berarti bandar judi, bandar narkoba diberkati Tuhan dong. Konsepnya nggak kayak begitu dong. Setuju nggak? Itu dia. Makanya begini, buat apa kita kaya? Buat apa kita sukses? Buat apa kita berhasil? Nggak ada kualitas Tuhan dalam hidup kita. Setuju nggak sih? Itu dia. Ini saya ngomong begini bukan anti kaya ya. Bukan anti diberkati, ya kan? Seneng nggak kita diberkati? Seneng, tapi itu bukan tujuan. Itu cuman akibat aja, ya kan? Ya kan? Mujizat terjadi dalam hidup kita, itu tujuan atau akibat? Hah? Nah, ini saya ulang sekali lagi. Ya, mujizat terjadi dalam hidup kita, itu tujuan apa akibat tuh? Akibat. Itu akibat. Saya ulang sekali lagi. Masuk surga, itu tujuan apa akibat? Nah, loh. Hah? Kak Dieter mau nanya, kasih tahu begini ya. Kalau tujuan kita hanya sekedar masuk surga, agama yang lain juga tujuannya masuk surga, bro. Betul gak sih? Kalau tujuan kekristenan hanya masuk surga, kita nggak ada bedanya sama teroris, bro. Tahu teroris ya? Pernah baca koran nggak? Dari wajah kelihatan sekolah semua nih, bisa baca ya. Nah, teroris saya mau nanya tuh, ya kan? Dia berani ngebom dirinya, bunuh diri itu. Kenapa dia berani ngebom dirinya? Yang dijanjiin apa? Sorga. Dijemput sama 70 bidadari. Ya kan? Agama yang lain kan juga gitu kan.
Mereka beragama itu karena untuk masuk surga kan. Cuma namanya beda aja. Ada yang nirwana, ada yang kayangan gitu kan. Betul kan? Nah kalau kekristenan kita tujuannya juga surga. Berarti kita nggak ada bedanya dong dengan agama lain dong. Enggak dong, kekristenan itu beda dengan semua agama yang ada dalam dunia. Surga itu ada. Dengar baik-baik. Surga itu apa? Ada. Kadita percaya. Kadita pulang keluar dari ruangan ini, kepleset di tangga, kepala duluan yang jatuh, mati, langsung masuk surga. Surga ada? Ada. Tapi surga itu bukan tujuan. Surga itu cuman akibat. Akibat apa? Kalau kita hidup makin serupa dengan Tuhan, kalau kita hidup punya kualitas Tuhan, kita mengejar keserupaan kita dengan Tuhan, surga pasti nggak buat kita? Pasti, bro. Makanya begini, kejar tujuannya. Akibat itu hanya menyertai. Makanya ada kan ayat firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Betul sih? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Katakan, ditambahkan kepadamu. Makanya begini, jangan kejar tambahannya dong. Kejar kerajaan Allahnya dan kebenarannya kan. Dari wajah kayaknya udah mulai gak seneng sama saya ini. Hah? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, lu jangan kejar tambahannya bro. Kejar tujuannya. Iya kan? Betul gak sih? Kamu nabung di bank, dapat payung kan? Katakan sama-sama, nabung di bank dapat payung. Jangan kejar payungnya dong. Nabung dulu di bank, payungnya gratis. Halo? Iya dong. Lu jangan kejar payungnya. Banyak orang kejar payungnya. Lu makan Kentucky, beli ayam dapat nasi kan? Pernah makan Kentucky nggak? Lu beli ayam dapat nasi kan? Betul gak sih? Itu dia. Lu jangan kejar nasinya. Kejar ayamnya. Beli dulu ayamnya. Nasinya gratis. Halo? Itu. Kekristenan juga sama. Jangan kejar mujizatnya. Jangan kejar berkatnya. Jangan kejar sorganya. Kejar dulu keserupaannya. Kejar dulu kualitas Tuhan dalam kehidupan kita. Keserupaan kita dengan Tuhan. Semuanya itu cuma tambahan aja. Nancap nggak sampai sini? Nancap ya? Ada yang mau tanya? Saya kayaknya mesti pelan-pelan. Soalnya minggu yang lalu mungkin saya terlalu cepat kali ya. Jadi ada banyak yang salah persepsi. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Next. Ini kalau pelan-pelan begini ngajarnya kemungkinan besar sampai jam 11. Oh, yang amin cuma satu nih. Yang lain kurang amin ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi ulang. 1, 2, 3. Katakan berbalik kepada Tuhan. Nah, kita udah belajar kemarin kan bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia baru. Yang pertama caranya apa? Kita mesti bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Apa pengertian bertobat? Dimuntahkan keluar dan tidak dijilat lagi. Nah, masih ingat gak? Itu dia. Jadi Alkitab katakan begini, kalau kita bertobat, kalau kita kembali kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Katakan sama-sama, selubung. Selubung ini apa sih? Selubung ini adalah sesuatu yang menutupi kehidupan kita sehingga kita nggak bisa mengenal kebenaran. Itu ada selubung. Makanya kalau teman-teman ya ngobrol atau berdebat agama dengan orang yang nggak takut Tuhan, kita ngobrol kayak apa batu. Pernah ketemu nggak? Kita mau meyakinkan nih bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan juru selamat, ya kan?
Tapi karena dia nggak punya Tuhan, ya kan? Dia belum bertobat. Kita ngomong kayak sama dia kayak ngomong sama tembok, bro. Mental lagi. Pernah ngalamin kayak gitu? Kenapa mental lagi? Karena Alkitab berkata ada selubung dalam kehidupannya. Makanya kalau selubung itu mau terlepas dalam kehidupan kita dan kita bisa mengenal Tuhan, salah satu caranya Alkitab katakan bertobat atau berbalik. Nah, makanya Alkitab katakan begini, sebab Tuhan adalah dan Roh adalah, ya ampun, tinggal dibalik kayak susah amat sih. Sebab Tuhan adalah Roh. Berarti sebab Roh adalah, berarti Tuhan dan Roh. Udah cerdas nih, udah makan, ya kan? Alkitab katakan begini, dan di mana ada Roh Allah? Perhatikan baik. Di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Roh Allah yang ada dalam kehidupan itu membawa kita jadi orang yang merdeka. Katakan merdeka. Nah, merdeka di sini bukan berarti begini, oh, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, berarti kita bebas, merdeka, freedom, mau ngapain aja. Enggak. Kata merdeka di sini harus dimaknai seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang dunia mau. Kalau orang dunia kan gitu kan, bebas, merdeka, freedom, memutuskan semau-maunya kan. Kayak kaum LGBT. Kaum LGBT kan mereka mau freedom nggak? Mereka mau bebas nggak? Mereka mau bebas menentukan berkelamin dengan siapa aja, batangan dengan batangan, kan gitu kan? LGBT kan begitu kan? Cowok sama cowok, mereka ingin bebas kan? Masa kebebasan kita dalam Tuhan kayak begitu? Enggak dong. Kemerdekaan itu bukan bebas melakukan apa saja yang kita mau. Merdeka di sini artinya kita bebas menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi bebasnya itu bukan bebas to do, tapi bebas to be. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, bukan bebas to do, tapi bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Makanya waktu Roh Allah dalam kehidupan kita, waduh, kita nggak ada lagi penjara yang membelenggu kehidupan kita. Nggak ada lagi selubung yang menghambat kehidupan setiap kita. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu merdeka, bro. Perhatikan baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Ya, jadi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu apa artinya kemarin? Masih ingat nggak? Kemuliaan itu kalau dalam bahasa Ibraninya dipakai kata kabot, yang punya pengertian bobot. Nah, bobot di sini nggak ada hubungannya dengan berat badan. Bobot di sini artinya ada kualitas Tuhan, karakter Tuhan. Jadi kalau selubung itu diambil dari dalam kehidupan kita, maka dari dalam kehidupan kita akan mencerminkan kualitas Tuhan. Alkitab katakan, oke? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, perhatikan baik, maka kita diubah. Masih ingat ya kata diubah kemarin ya? Bukan seperti bunglon, ya, tapi seperti kupu-kupu, metamorfosa. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuh. Jadi tujuan kekristenan kita seharusnya kita arahkan saja kepada satu tujuan, yaitu apa? Makin lama kita makin berkarakter Kristus. Makin lama kita makin serupa dengan gambaran Tuhan. Oke? Klik sekali lagi. Baca statement ini. Jadi dosa membawa manusia kepada tujuan yang salah. Tapi keselamatan itu mengembalikan tujuan semula dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya mau tarik pemahaman kita kembali ke perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian,
Waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Klik sekali lagi, bro. Baca ini baik-baik ya. Kembali ke rancangan awal. Baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Nah, ini kan tujuan awal kan. Di mana waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia kan. Jadi tujuan awal Tuhan menciptakan manusia itu buat apa sih? Bukan buat menu-menuin bumi kan. Masa buat menu-menuin bumi? Sia-sia dong hidup kita di dunia ini, betul gak sih? Tujuan Tuhan menciptakan kehidupan kita, Alkitab katakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kenapa kita harus serupa dengan Tuhan? Alkitab berkata begini, supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa di situ bukan berarti kita manusia menguasai manusia lainnya, enggak. Ya. Jadi manusia itu tidak pernah diciptakan untuk menguasai manusia lainnya. Tapi kata berkuasa di situ dipakai kata memlekah, yang punya pengertian memerintah. Karena Tuhan mau begini kan, apa yang ada di sorga terjadi di bumi kan. Betul gak sih? Bagaimana caranya apa yang ada di sorga itu terjadi di bumi? Bagaimana caranya? Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan hembuskan nafasnya. Tuhan berikan hidupnya. Tuhan berikan zoe-nya itu yang kemarin tuh. Supaya manusia bisa memerintah apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Tapi masalahnya begini kan. Masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Baca, bro. Klik sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Apa tadi artinya kemuliaan? Belum 5 menit yang lalu kayaknya ya kan. Apa artinya kemuliaan? Bobot, kabot, oke? Kualitas Tuhan, karakter Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, yang hilang itu apa? Karakter Kristusnya itu. Betul gak sih? Aduh. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Saya hanya ingin memberikan pengertian aja kepada kita. Oke? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Serupa dan segambar kan nih? Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia itu bukan equal ya. Bukan sama dengan Allah, bukan. Manusia diciptakan Tuhan itu likeness. Serupa dengan Tuhan. Ini rancangan awal Tuhan. Diciptakan. Katakan rancangan awal. Tujuan awal. Oke? Alkitab berkata apa? Manusia jatuh ke dalam, katakan sama-sama, jatuh. Nah, saya mau nanya, jatuhnya kemana? Kemana? Nggak ada jatuh ke atas, bro. Semua jatuh pasti ke bawah. Jatuhnya kemana? Ke dalam dosa. Setuju? Pertanyaan saya yang kedua, jatuhnya dari mana? Hah? Jangan bilang dari atas ya. Jatuhnya dari mana? Jatuhnya dari rancangan awal kan. Manusia jatuhnya itu bukan dari sorga kan. Betul gak sih? Itu dia. Manusia diciptakan di mana? Di bumi kan. Ini rancangan awal kan, betul gak sih? Itu dia. Makanya dari sini kita dapat definisi keselamatan. Apakah yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan, usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Ini yang namanya keselamatan. Berarti apa tujuan kalian diselamatkan? Tujuannya adalah kembali ke rancangan awal. Nah, apakah rancangan awal itu? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti kamu diciptakan apa? Kamu diselamatkan itu bukan dibawa ke sorga. Kamu diselamatkan supaya
dikembalikan kepada rancangan yang semula. Kamu punya kualitas kembali. Kenapa kualitas itu harus dikembalikan dalam kehidupanmu? Supaya begini, supaya engkau dan aku, kita bisa memerintah dunia ini. Supaya apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Betul gak sih? Masalahnya begini kan. Masalahnya banyak orang mau memerintah tanpa keserupaan. Kira-kira apa yang terjadi kalau orang memerintah tanpa keserupaan? Kira-kira yang terjadi apa? Hah? Itu. Korupsi. Ketangkap KPK. Betul gak sih? Itu dia. Makanya buat anak-anak muda nih. Iya kan? Tujuan kamu cuma satu, serupa dengan Tuhan. Kamu mau jadi dokter, jadilah dokter yang punya kualitas Tuhan. Halo? Kamu mau jadi insinyur, jadilah insinyur yang punya kualitas Tuhan. Kamu mau jadi istri, mungkin ada cita-cita di sini mau jadi istri, saya mau jadi istri, ya kan? Ya kan? Jadilah istri yang punya kualitas Tuhan. Setuju, bro? Jangan kehilangan tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu. Yang mengerti katakan amin. Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Jadi, diselamatkan bukan hanya sekedar percaya. Yesus mati, surga. Banyak orang kan kayak begitu kan. Diselamatkan itu apa? Percaya Yesus, hari Minggu ke gereja, mati berharap masuk surga. Masa kita percaya Yesus cuma begitu doang? Hah? Enggak dong. Halo? Percaya Yesus. Mesti hidup yang dahsyat gitu. Jangan sekedar kita hidup kayak kucing. Tahu kucing ya? Lahir, gede, sekolah, kuliah, selesai kuliah, kerja, habis kerja, nikah punya anak gedein anak, tua, mati. Kalau kita hidup cuma model kayak gitu, nggak ada bedanya kita sama monyet, men. Enggak lah, kita lebih hebat daripada binatang. Katakan sebelah kanan sebelah, lu lebih hebat daripada monkey. Ya, jadi diselamatkan bukan hanya sekedar percaya Yesus mati masuk sorga, tetapi kita dibawa kembali kepada posisi yang semula, dibawa kembali kepada keadaan yang semula, dibawa kembali kepada kualitas yang semula. Klik. Jadi tujuan sejati, ya, original purpose, yaitu dalam keserupaan dengan Allah, kita akan memerintah dunia ini. Klik. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini ayat yang udah kita hafal mati nih ya biasanya ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Katakan turut bekerja. Kalau Alkitab dalam versi bahasa Inggris lebih keren lagi dikatakan begini. Work together. Asik, iya kan? Allah itu bekerja sama dengan manusia. Kaditer mau nanya, Tuhan kalau bekerja bisa sendirian nggak? Bisa, Tuhan. Betul nggak sih? Tapi teman-teman pelajari Alkitab, ketika Tuhan ingin melakukan rencananya untuk dunia ini, dia pakai manusia. Dia bikin perjanjian dulu dengan manusia. Makanya Alkitab kita itu isinya apa sih? Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian? Tuhan mengikatkan dirinya dengan manusia. Makanya work together ya. Allah turut bekerja dalam katakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa tuh? Banjir masuk gak banjir? Masuk ya? Ya kan?
Nembak cewek ditolak, masuk nggak? Masuk, iya kan? Iya kan? Iya kan? Nembak cewek nggak pernah diterima, masuk nggak? Masuk, ya kan? Katakan segala sesuatu. Itu artinya semuanya. Mau enak, mau nggak enak, Allah turut bekerja. Amin. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Katakan kebaikan. Nah, kebaikannya itu buat siapa? Hah? Buat siapa? Iya, itu siapa? Iya, kita. Sama sih ngomongnya. Buat saya, Om. Nah, iya kan? Kebaikannya buat siapa? Buat saya. Kebaikannya versi siapa? Bukan versi kita, bro. Kebaikannya itu versi Tuhan. Iya kan? Karena kebaikan versinya kita dengan kebaikan versinya Tuhan itu jomplang, jauh beda. Kalau kebaikan versinya kita apa? Kalau kebaikannya versi kalian apa? Punya suami kaya, keren, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, ya kan? Anak-anak manis, pernikahan romantis, ya kan? Setahun 3 kali keluar negeri, rumah gedong, ya, keluarga baik-baik, matinya masuk surga. Itu kebaikan versinya kita, kan kita maunya kayak begitu terus ya. Betul gak sih? Kebaikan versi Tuhan tuh gak kayak begitu, ya kan? Kebaikannya itu buat saudara, kebaikannya itu buat kita. Tapi kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kebaikan Tuhan itu buat siapa? Nih lihat kebaikan Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikannya itu buat orang-orang yang masuk dalam rencananya. Nah, apakah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ayat 29 kasih tahu buat kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa lagi dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi apakah rencana Tuhan dalam hidup kita? Serupa lagi. Christ likeness. Itu dia. Makanya begini. Kita melayani nih, tujuannya apa sih? Serupa. Hah? Serupa. Lu melayani kan di sini kan? Iya. Tujuan lu melayani apa? Serupa dengan Allah. Tujuan kita melayani apa? Karena kita mencintai Tuhan. Iya, gua tahu bro. Lu kalau nggak cinta Tuhan mah nggak di sini, lu di pangrot pasti. Iya kan? Nggak, kenapa kita malam Jumat di sini nih, ya kan? Ya karena kita cinta Tuhan, betul nggak sih? Tapi tujuan kita melayani tuh ngapain? Tujuan kita main musik tuh ngapain? Tujuan kita WL tuh ngapain? Tujuannya satu, membawa jemaat Tuhan makin serupa dengan Tuhan dong. Makanya kalau kita pelayanan, orang-orang yang kita layani makin lama makin gak serupa Tuhan, gagal pelayanan kita itu. Marah lagi, enggak marah. Darah tinggi aja, kan? Yang mengerti katakan amin. Itu dia, bro. Ya. Jadi tujuan pelayanan kita tuh bukan membawa orang hidupnya diberkati, sukses. Ya ilah. Hah? Saya kalau lihat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya ya. Saya kalau lihat mereka tuh hidupnya diberkati, karirnya naik gitu ya. Gajinya gede, seneng gak? Seneng. Bangga? Belum tentu. Cuman seneng aja. Belum bangga, men. Kebanggaan saya ketika saya melayani Tuhan, melayani mereka adalah bukan ketika mereka punya jabatan tinggi, gaji gede. Enggak. Kebanggaan saya waktu melayani mereka adalah ketika hidup mereka makin lama
makin serupa dengan Tuhan, ada kualitas Tuhan. Disitulah kebanggaan pelayanan kita. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ya kan, hanya membawa anak-anak kita makin sukses dan kaya, jangan bangga dulu. Tiba-tiba ingat ayat nih. Boleh melenceng dulu nggak nih bro? Boleh. Ini ada Alkitab nggak di sini nih? Ada nggak? Coba buka Alkitab bro. Filipi 4 ayat yang ke-19. Melenceng dulu ya dikit ya. Tiba-tiba ingat ayat nih. Filipi 4. Filipi 4, bukan Filipi 4, sorry. Galatia bro. Galatia. Galatia 4 ayat 19, sorry. Galatia 4 ayat 19. Masih ada waktu ya? Waktu masih panjang ya? Masih berpertahan dengan saya? Baca nih, ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia nih, ya. Jadi waktu Paulus melayani tujuannya apa sih? Coba baca, 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu tuh siapa? Anak-anak di Galatia tuh. Jemaat yang dia layani. Karena jemaat-jemaat di Galatia, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Jadi tujuan Paulus melayani itu ngapain? Sampai rupa Kristus muncul dalam kehidupan anak-anak rohaninya ini. Bayangin, dia melayani itu sampai sakit bersalin, men. Mungkin ibu ya udah pernah ngerasain sakit bersalin nih. Saya belum pernah, Bu. Iya. Hah? Ya, udah pernah ya, Bu ya, sakit bersalin, Bu ya? Hah? Wah, anaknya 3. Bu, tolong terangkan, Bu, kepada teman-teman kita. Rasanya sakit bersalin kayak gimana? Itu antara sorga dan neraka, Bu ya. Sakitnya bener-bener, Bu ya. Itu dia. Jadi begini, my friend, kalau pelayanan kita belum sakit, itu belum pelayanan namanya itu. Jadi pelayanan kita tuh mesti sampai sakit bersalin, sampai rupa Kristus muncul. Tuh baru pelayanan. Anak saya 1. Waktu saya tahu istri saya hamil. Istri ya, katakan istri. Yang hamil tuh siapa? Istri. Jangan salah tangkap nih. Waktu saya tahu istri saya hamil, wah seneng kita, ya kan? Nungguin 9 bulan 10 hari. Iya kan? Just, wah. Itu begitu 9 bulan tuh, wah kita udah was-was ya. Sampai suatu hari Jumat kalau nggak salah tuh. Ules, yang sakitnya, sakit. Wah kita langsung bawa ke rumah sakit. Masuk jam 9 pagi. Waduh, rasanya itu ketuban apa keluar. Wah, dia teriak-teriak. Yesus! Dieter! Jadi 2 nama yang dia teriak, bro. Yesus dan Dieter. Coba ada nama ketiga. Yang sakit gua. Bagus yang dia panggil Yesus dan Dieter. Waduh, nggak keluar-keluar, men. Ya kan? Itu saya suruh pembantu saya, ya kan, Tin, udah lu tungguin Cici dah, gua udah nggak sanggup lagi nungguin di dalam. Teriak-teriak mulu. Bayangin, dari jam 9 pagi, besokannya jam 11 siang, baru melahirkan. Sakitnya luar biasa. Halo? Nah, Paulus tuh pelayanannya kayak gitu. Halo? Amin?
Jadi tujuan pelayanan kita apa? Supaya jemaat serupa. Ini baru keren bro, ya kan? Betul nggak sih? Kitanya serupa dengan Tuhan, jemaat yang kita bawa makin serupa Tuhan. Sampai apa? Sakit bersalin. Jadi sakitnya itu, sakit dalam pelayanan itu sampai kayak sakit orang bersalin maksudnya. Ntar salah tangkep lagi, ya kan? Repot kita nih, ya kan? Paham ya sampai sini ya? Klik sekali lagi. Baca. Kolose 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ulang lah, kurang ditekan. 1, 2, 3. Dan telah apa? Mengenakan manusia baru. Jadi kalau ada, kita udah punya manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, Alkitab katakan apa? Terus menerus diperbaharui. Makanya begini, men. Kita makin lama ikut Tuhan, makin berubah. Ya kan? Diperbaharui. Ya kan? Kalau teman-teman nggak seneng sama saya, sekarang nggak masalah. Karena percayalah, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, teman-teman akan suka sama saya. Karena apa? Makin lama, makin diperbaharui. Kalau teman-teman hari ini udah suka banget sama saya, 2 tahun lagi akan tambah suka lagi sama saya. Karena apa? Makin lama, makin diperbaharui. Amin? Iya. Next. Ya, ini kata memerintah, kata berkuasa, ya, hidup dalam pemerintahan Tuhan, ya. Matius 6 ayat yang ke-33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu jangan kejar tambahannya, tapi kejarlah pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Next. Ya, memerintah itu sama dengan gaya hidup. Memerintah itu bukan begini deh. Bro, tolong keluar, bukan. Ya. Memerintah itu punya pengertian mengelola, membangun, mengeluarkan semua yang baik. Saling melayani, itu yang disebut dengan memerintah. Ya. Jadi apa yang ada di sorga terjadi di bumi, itu apanya? Nah, kita saling mengelola, saling memerintah, saling melayani satu dengan yang lain. Makanya kalau teman-teman baca ya, klik sekali lagi, ya. Ya. Ini Wahyu 22 ini ayat terakhir. Kejadian 1 itu kitab pertama, betul nggak sih? Kitab pertama, pasal pertama. Oke? Wahyu 22 kitab terakhir, ayat terakhir. Oke? Jadi Alkitab kita itu bukan dongeng, men. Alkitab kita itu punya benang merah. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia kejadian 1 sampai di kitab yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang kelima, ngapain kita dalam kekekalan? Ngapain? Alkitab katakan begini, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya. Jadi buat teman-teman, kita nggak perlu nyuci baju. Karena matahari nggak ada di sana. Ya, malam nggak ada lagi di sana ya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya kan? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi nanti di kekekalan kita ngapain bersama dengan Tuhan? Bukan praise and worship ya. Nggak ada tulisan praise and worship di situ. Di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Memerintah itu apa? Bukan nyuruh-nyuruh orang. Memerintah itu melayani, mengelola, mengeluarkan yang terbaik. Itu yang disebut dengan memerintah. Teman-teman bisa lihat benang merah Alkitab? Oke? Udah, ayat-ayat terakhir. Masih ada?
ayat-ayat terakhir. Jadi kalau ayat terakhir tuh tinggal satu ayat ya. Jadi kalau ayat-ayat terakhir tuh masih banyak. Ya, kita baca yuk. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Baca sama-sama 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12, demikianlah apa? Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah lain. Allah asing yang, katakan sama-sama, Tuhan sendiri yang menuntun dia. Itu dia. Ya, jadi ini janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita bahwa begini, Tuhan itu mau menuntun kehidupan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Bahasa Inggrisnya lebih keren, from glory. Itu ada lagunya tuh ya, from glory to glory JPCC worship tuh. Betul gak sih? Nah, Tuhan mau menuntun kita. Kedengeran gak yang di kedengeran ya? Yang di sini lebih kedengeran. Gak usah pakai mic juga kedengeran kan? Betul gak sih? Kedengeran ya? Ya, jadi Tuhan ingin menuntun kita dari mana? Satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Ya kan? Supaya kita makin serupa dengan gambarannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya? Bagaimana caranya? Alkitab katakan, apa? Laksana Raja Wali. Ya kan? Pernah lihat burung Raja Wali gak? Belum pernah lihat burung Raja Wali. Oh belum ya, tapi di film udah kan? Ya berarti udah pernah dong bro, lu merendah begitu men ya kan? Ya, udah pernah lihat Barack Obama belum? Belum pernah, nggak punya TV di rumah. Oh punya, berarti udah pernah lihat dong bro. Iya. Udah pernah lihat Raja Wali? Nah gitu dong bro. Kalau nggak punya TV gue bayarin, gue beliin ya, pulang dari sini gue beli. Ya, nah waktu Kaditer pertama kali baca ayat ini, Kaditer nggak paham nih. Sampai akhirnya Kaditer nonton Discovery Channel tentang burung Raja Wali, baru dapat pewahyuannya. Jadi burung Raja Wali itu bukan burung sembarangan bro. Burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena burung Raja Wali itu kalau bikin sarang nggak pernah di pohon. Beda dengan burung emprit. Tahu burung emprit ya? Burung emprit di pohon. Burung Raja Wali kalau bikin sarang itu di bukit batu, gunung batu yang paling tinggi. Nah waktu dia mau bangun sarang, ada 3 elemen yang dia butuhkan. Yang pertama, dia kumpulkan ranting-ranting bro. Ya ranting-ranting yang tajam, dia kumpulin, dia bikin jadi kayak sarang begitu, bentuk sarang. Nah karena ranting-ranting ini kan tajam kan. Jadi kalau anaknya lahir bisa kena duri, bisa mati, iya kan? Bagaimana caranya supaya ranting-ranting ini melindungi anaknya? Dia copotin daun-daun. Wah, dijadiin alasnya. Iya kan? Betul nggak sih? Nah karena ditaruh di bukit gunung yang paling tinggi, kalau malam bisa kena angin gunung. Kalau siang kena matahari langsung anaknya bisa mati. Nah untuk melindungi anaknya bagaimana caranya? Raja Wali ini kemudian melepaskan beberapa bulunya untuk dijadikan bed cover. Asik. Jadi bukan kalian doang kalau tidur pakai bed cover, anak Raja Wali juga kayak begitu. Iya kan? Waktu anaknya, nggak kedengeran ya bro? Oh biar Afdol, iya kan? Nah, waktu ibu Raja Wali, ya kan, bertelur, telurnya itu nggak banyak, 1 paling banyak 2, ya kan. Waktu anaknya ini keluar dari cangkangnya, maka anaknya ini dalam keadaan yang paling nyaman, men. Karena apa? Anget. Ada kasurnya, daun tadi, ada selimutnya, iya kan. Tapi suatu hari emak Raja Wali ini harus memutuskan. Anak Raja Wali ini harus jadi apa? Nah, anak Raja Wali harus jadi Raja Wali. Kenapa harus jadi Raja Wali? Karena ada benih Raja Wali kan.
Ada DNA Raja Wali dalam hidupnya kan, betul gak sih? Makanya emaknya harus memutuskan bagaimana caranya supaya anaknya ini jadi Raja Wali. Nah, bagaimana caranya supaya emaknya ini membuat anak Raja Wali ini jadi Raja Wali yang dahsyat, yang dewasa. Bagaimana caranya? Emaknya lihat sangkar Raja Walinya. Kemudian digoyang bangkitkan. Seperti kata Alkitab. Tadi apa? Balik bro. Ya, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi sarangnya itu digoyang-goyang. Men. Sama kayak Satpol PP menggoyang-goyang lapak kaki 5. Goyang-goyang. Waktu digoyang-goyang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya ini kemudian kaget. Waktu anaknya kaget, apa yang terjadi? Anaknya ini keluar dari sarangnya. Sarangnya dari mana tadi? Di atas gunung yang tinggi. Berarti waktu dia keluar, apa yang terjadi? Loncat bebas. Waktu anaknya loncat bebas, Alkitab katakan apa? Emaknya cuma melayang-layang di atas anaknya. Emaknya itu cuma ngeliatin anaknya dari atas. Anaknya itu udah jatuh, men. Lompat jatuh, teriak-teriak. Mak, kok nggak nolongin gua sih, Mak? Anaknya bisa salah paham, ya kan? Mak tega, nggak nolongin. Ya kan? Pertanyaan saya, itu waktu Raja Wali cuma melayang-layang di atas anaknya, emak Raja Wali itu bekerja nggak sih? Bekerja. Dia ngeliatin, dia mantau. Betul gak sih? Nah, kalau anaknya ini jatuh ke tanah, mati anaknya pasti. Betul? Nah, sebelum anaknya jatuh ke tanah, maka apa yang dilakukan emak Raja Wali? Emak Raja Wali langsung menutup sayapnya. Itu dia meluncur dari atas ke bawah dengan kecepatan tinggi. Jas! Ya, dia turun lebih cepat dari anaknya jatuh. Waktu sampai di bawah, emak Raja Wali mengepakkan sayapnya. Mengembangkan sayapnya. Ditampung anaknya, didukungnya di atas kepaknya. Anaknya dibawa lagi naik ke atas. Sedap, ya kan? Ya kan? Waktu anaknya ditolong, pikiran anaknya mungkin bener lagi, ya kan? Ternyata emak nggak tega, ternyata emak baik. Dalam kehidupan kerohanian kita pernah ngalami gitu nggak sih? Kita udah rasanya nih udah mau, udah rasanya udah gagal, udah kayaknya Tuhan nggak tolong kita. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Apakah Tuhan nggak tolong kita? Tuhan tolong kita, men. Waktu kita ditolong Tuhan, pikiran kita apa lagi? Ternyata Tuhan nggak jahat. Tuhan apa? Baik. Waktu anak Raja Wali ini dibawa naik, apa yang terjadi? Anaknya dijatuhin lagi dari atas. Jas! Anaknya teriak lagi, "Mak! Gua kira udah kelar, Mak!" Maknya bilang dari atas, "Belum. Ini sesi kedua." Asik. Iya kan? Sampai di bawah, tolongin lagi. Ditampung lagi anaknya. Betul gak sih? Dibawa naik lagi. Sampai di atas, dijatuhin lagi. Pertanyaannya, sampai kapankah proses ditolong, dijatuhin, ditolong, dijatuhin ini selesai? Sampai kapan? Bisa terbang. Sampai anak Raja Wali serupa dengan gambaran Raja Wali dewasa. Itu dia. Amin. Itu dia. Makanya Alkitab berkata, laksana Raja Wali Tuhan menuntun kita. Ya kan? Raja Wali itu hidupnya gagah, matinya keren. Kan hidup gagah, mati keren. Raja Wali beda sama ayam, bro. Tahu ayam ya? Kalau ayam mah masa depannya udah kebaca. Mau yang kelas internasional, Kentucky Fried Chicken. Matinya diapain? Mutilasi. Potong 16/84. Tergantung mau paketan yang mana. Betul gak sih? Itu kelas menengah. Ayam goreng Suharti. Asik. Matinya diapain? Mutilasi. Ya kan? Kelas rakyat. Pecel ayam. Ya kan? Matinya diapain? Dimutilasi. Raja Wali itu matinya gak ada yang dimutilasi, men. Hidupnya gagah,
matinya keren. Mau tahu bagaimana Raja Wali mati? Enggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Kayaknya kurang antusias mau belajar ini. Saya ulang, mau tahu Raja Wali matinya gimana? Yakin? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Saya putuskan kasih tahu. Jadi Raja Wali kalau udah mau mati tuh dia tahu, men. Waktunya. Maka apa yang terjadi? Raja Wali kalau dia udah mau mati, wah, tuh dia bentangkan sayapnya. Dia terbang selebar-lebarnya samudra, setinggi-tingginya awan. Wah, terbang yang terakhir nih, bro, ya kan? Begitu dia terbang, kemudian dia cari bukit batu, gunung batu, dengan cakarnya yang udah tua, itu batu dicakar. Kemudian dia arahkan wajahnya kepada matahari. Sampai mati, men. Hidupnya gagah, matinya keren. Amin. Demikianlah Tuhan mau menuntun kita sampai kita serupa dengan gambarannya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu ayam apa Raja Wali? Jangan Kristen, Kristen ayam, ya. Kita Kristen apa? Babi. Siapa yang ngomong babi itu? Oke? Oh, udah selesai. Jadi tujuan kekristenan kita apa? Babi. Tujuan kekristenan kita apa? Serupa dengan Kristus itu artinya apa? Punya kualitas karakter Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana Tuhan menuntun kita supaya kita makin mulia? Laksana Raja Wali. Ya. Makanya kalau kita lagi diproses sama Tuhan, bersyukur karena Tuhan sedang mendewasakan kita. Amin. Jangan kecewa sama Tuhan dong. Tuhan katanya jangan, ya. Tuhan sedang mendewasakan. Betul nggak? Saya punya anak, ya. Waktu dia usia 1 bulan, saya menuntun dia dengan apa yang dia mau. Betul nggak? 1 bulan, anak saya tinggal begini doang. Wah, kita tahu nih, lapar, ya kan? Pampersnya periksa, ya kan? Apa sih kencing, betul nggak sih? Jadi saya menuntun anak saya waktu usia 1 bulan dengan apa yang dia mau. Sekarang dia umurnya udah hampir 8 tahun. Apakah saya akan menuntun dia dengan apa yang dia mau? Enggak dong. Saya akan menuntun dia dengan apa yang Tuhan mau. Betul? Iya, makanya saya keras gak? Keras mendidiknya, betul? Supaya dia makin serupa dengan Tuhan. Itu dia. Udah. Tuhan memberkati kalian. Sampai keturunan 7 dan 8. God bless you.